Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irfanuddin. Saya ingin memberikan materi tentang tinjauan anatomi dan fisiologi pada kasus-kasus trauma. Bila kita mendapatkan pasien trauma, maka cenderung pasien trauma tersebut kita perlu bawa ke unit gawat darurat. Artinya setiap pasien trauma rata-rata harus mendapatkan penanganan yang lebih cepat, lebih tepat. Mengapa demikian? Karena kebanyakan kasus-kasus trauma dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa manusia. Kira-kira kenapa bisa demikian? Mengapa banyak kasus trauma justru dapat menyebabkan kematian? Hal inilah yang akan kita jawab bersama pada kuliah kali ini. Anda perlu tahu bahwa kehidupan manusia itu sangat bergantung kepada metabolisme, di mana dalam metabolisme energi di dalam sel, maka sel tersebut akan berupaya untuk memecah sumber energi yang berasal dari makanan, dibakar oleh oksigen, untuk menghasilkan energi yang akan dikonsumsi oleh seluruh sel di dalam tubuh manusia. Selain itu, hasil dari metabolisme ini akan menghasilkan CO2 dan air. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kebutuhan pada manusia terhadap makanan dan oksigen itu sangat mutlak, di mana suplai makanan dan oksigen ini sangat bergantung pada kinerja pada berbagai sistem tubuh, terutama pada sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler. Demikian juga pada sistem yang lain, yaitu sistem digestif dan sistem keseimbangan cairan seperti ke sistem ginjal. Energi tersebut akan banyak dipakai untuk kehidupan bagi sel. Dari sekian banyak organ sistem yang akan menggunakan sumber energi, maka satu organ yang paling penting bagi tubuh manusia yaitu otak. Otak adalah pusat dari segala pusat sistem tubuh, karena dia akan mengontrol semua kinerja daripada sistem di dalam tubuh manusia. Dari gambaran seperti ini, maka Anda bisa lihat bahwa pada kasus-kasus yang membahayakan nyawa manusia, maka gambar ini dapat berbicara bahwa kita sebagai dokter harus mampu mengatasi dengan menjaga kestabilan berbagai sistem tubuh, terutama sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, dan terutama juga kinerja dari pusat metabolisme tubuh kita, pusat dari kehidupan kita, yaitu sistem neuron atau terutama otak. Dari sini Anda bisa memahami mengapa pada konsep trauma timbul ide atau timbul proses sistematika berpikir yang disebut dengan A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat, A dan B menggambarkan pada sistem respirasi, sedangkan C menggambarkan pada sistem kardiovaskuler. Kemudian energi yang dihasilkan itu dipakai untuk kinerja daripada D atau disability, yang merupakan gambaran dari sistem neuron atau susunan saraf pusat. Bila A, B, dan C dan D ini aman, maka barulah dipakai untuk seluruh tubuh kita atau eksposur. Lantas, apa prioritas kita pada saat menangani kasus-kasus trauma yang berat yang mengancam kehidupan manusia? Maka kita perhatikan 3 pertanyaan ini. Apakah manusia, bila dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman dalam beberapa waktu, dia akan langsung meninggal dunia? Tentu tidak. Kita mampu bertahan tetap hidup meskipun kita tidak makan dan minum selama beberapa jam, bahkan beberapa hari. Namun, apakah kita mampu bertahan hidup kalau kita tidak bernapas hanya dalam beberapa menit saja? Dari 2 pertanyaan tersebut, tentu kita bisa menjawab mana yang menjadi prioritas kita dalam kasus trauma. Apakah kita harus menangani hipoksia atau hipoglikemi? Dari 2 kasus tersebut sebenarnya sama-sama penting, namun berdasarkan
waktu untuk mempertahankan kehidupan, maka konsentrasi kita pada kasus trauma adalah menjamin jangan sampai pasien tersebut mengalami hipoksia, terutama hipoksia pada bagian susunan saraf pusat, yaitu otak. Dari filosofi tersebut itulah maka sesungguhnya lahirlah konsep Advanced Trauma Life Support atau ATLS dalam penanganan kasus trauma, yaitu A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat, airway and breathing itu sebenarnya suatu konsep untuk mempertahankan fungsi respirasi, yaitu konsep mempertahankan agar oksigenasi mampu mencapai tubuh manusia dalam jumlah yang cukup dalam waktu yang efisien. Kemudian, sirkulasi adalah gambaran dari pertahanan pada sistem kardiovaskuler dan darah kita, di mana oksigen yang dihisap, dialirkan, kemudian ditukar di sistem respirasi, itu akan dihantarkan ke seluruh tubuh oleh sistem kardiovaskuler dan darah kita untuk tujuan utamanya, yaitu ke disability atau D. Kita tahu bahwa di D kita melakukan pemeriksaan dua, yaitu GCS atau Glasgow Coma Scale dan pupil, untuk mendeteksi apakah susunan saraf pusat bisa berlangsung atau bisa berfungsi normal atau tidak. Artinya, dari konsep ini dapat dilihat bahwa dalam kasus trauma kita harus menjamin oksigen bisa masuk ke dalam sistem respirasi, bisa bertukar di dalam sistem respirasi, kemudian kinerja pada sistem kardiovaskuler untuk menjaga agar sirkulasi oksigen sampai ke tujuan, terutama ke otak atau disability ini. Setelah A, B, C, D terjamin, baru kita bisa melakukan tata laksana yang lain atau di exposure. Kita buka, kita observasi pada semua sistem tubuh kita. Untuk itu, mari Anda silakan membaca di berbagai sumber literatur bagaimana ancaman nyawa pada manusia bila manusia tersebut mengalami hipoksia. Ada yang disebut dengan anoksik hipoksia, stagnan hipoksia, anemik hipoksia, dan histotoksik hipoksia. Jadi adik-adik semua, dapat disimpulkan bahwa pada kasus trauma, makanya kita perlu antisipasi adalah ancaman oksigenasi jaringan di seluruh tubuh, terutama organ-organ penting yaitu otak, jantung, dan ginjal. Atas dasar itulah, maka konsep ABCD menjadi efektif untuk mengatasi hipoksia tersebut. Bila ancaman nyawa tersebut sudah kita bisa atasi dan oksigenasi pasien sudah cukup stabil untuk seluruh tubuh, maka baru kita berpikir untuk mengatasi ancaman organ, yaitu masalah oksigenasi pada tingkat jaringan lokal yang dapat berpotensi menimbulkan kecacatan, yaitu permasalahan akibat cairan yang banyak karena perdarahan atau banyak cairan yang lain atau aspirasi yang akan menimbulkan gejala seperti berkumur-kumur atau gargling. Kemudian yang kedua, permasalahan adalah ngorok atau snoring, dan yang ketiga adalah permasalahan karena sumbatan pada daerah hipoparing dan daerah glotis, yaitu serak atau stridor. Sumbatan akibat cairan di kapung oris itu menimbulkan gejala gargling atau berkumur-kumur karena sumber perdarahan. Sementara sumbatan pada snoring atau ngorok terjadi karena adanya tahanan dari refleks lidah yang jatuh ke belakang. Normalnya lidah kita selalu mempertahankan dirinya, punya mekanisme refleks untuk bertahan supaya tidak jatuh ke belakang. Tapi pada orang-orang yang terjadi penurunan kesadaran, maka lidahnya refleksnya akan hilang, sehingga lidahnya jatuh ke belakang dan menghalangi suara pernapasan. Hal inilah yang menimbulkan suara ngorok. Oleh karena itu, setiap pasien-pasien trauma yang mengalami gangguan penurunan kesadaran, terutama pada kasus koma dengan GCS 8 ke bawah,
maka yang perlu kita antisipasi adalah permasalahan sumbatan airway atau ngorok. Tapi ingat, tidak berarti semua pasien yang mengalami penurunan kesadaran harus diantisipasi airway-nya. Ya, untuk pasien-pasien dengan penurunan kesadaran ringan dengan GCS yang di atas 11, 12, 13 atau 14, maka biasanya sumbatan airway akibat refleks lidah yang jatuh itu tidak ada. Oleh karena itu, tidak semua pasien penurunan kesadaran harus diintubasi. Ya, itu yang harus Anda ingat. Jadi, pasien penurunan kesadaran yang harus diintubasi biasanya adalah pasien yang refleks lidahnya jatuh, yaitu pasien-pasien koma yang mengganggu kehilangan refleks lidah tersebut. Edem laring seperti ini, maka mengangkat lidah dengan jaw thrust atau chin lid tidak akan bermanfaat. Menghisap dengan suction juga tidak akan bermanfaat. Mengangkat lidah dengan oropharynx airway juga tidak akan bermanfaat. Maka kalau masalah stridor atau masalah pada gangguan dari edem laring, maka tindakan yang kita lakukan adalah melakukan intubasi segera. Itu adalah permasalahan airway. Selanjutnya adalah permasalahan breathing atau ventilasi. Kita tahu ventilasi itu apa artinya? Ventilasi adalah pertukaran udara. Analoginya, tempat yang ventilasinya baik adalah tempat yang luas, seperti rumah yang lapang dan banyak jendelanya. Maka dalam menangani kasus breathing pada trauma, maka tugas kita sebagai dokter pada bagian breathing adalah menjamin agar ventilasinya baik. Bagaimana ventilasinya baik terjamin? Ventilasi yang baik terjamin bila paru-parunya luas atau mengembang. Oleh karena itulah, tugas Anda pada saat breathing adalah menjamin agar paru-paru pasien bisa mengembang, dadanya bisa bergerak dengan bebas leluasa melakukan inspirasi dan ekspirasi, ya, dan menjamin juga tekanan intrapleuranya tetap negatif supaya ruangan paru-paru tersebut tetap luas. Pasien-pasien yang mengalami gangguan breathing adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama, kalau dinding dadanya trauma akibat fraktur atau luka lebam, luka trauma tumpul, tentu dia akan sulit menggerakkan paru-parunya, dan itu akan menimbulkan gangguan breathing. Atau paru-parunya di bagian torak, bagian luar itu terisi dengan darah sehingga menjadi sempit, yang disebut dengan hemotorak. Atau yang lebih berbahaya atau lebih cepat menimbulkan kematian bila diisi udara bebas, yang disebut dengan pneumotorak. Nah, ini contoh open pneumotorak, di mana paru-paru tembus, dinding dada tembus, udara bisa keluar masuk. Ya, kalau ini juga ada ancaman mungkin open pneumotorak juga. Nah, tadi saya bilang bahwa dari mekanisme hemotorak dan pneumotorak yang berbahaya apa? Pneumotorak. Kenapa? Karena pneumotorak bisa menimbulkan suatu mekanisme yang disebut dengan tension. Apa artinya tension? Bila terjadi luka tembus seperti ini, maka udara akan masuk ke dalam, di mana paru-paru akan cenderung mengecil. Karena apa? Karena elastisitas paru. Kalau ada tembusan seperti ini, luka tusuk, paru-paru cenderung mengecil karena paru-paru kita cenderung untuk menguncup karena elastis, sehingga udara pun masuk ke dalam. Yang dikhawatirkan, bekas luka akan menimbulkan pentil atau pentile atau katup, di mana begitu udara akan keluar, dia akan tertutup. Nah, begitu udara masuk, dia terbuka lagi. Begitu udara keluar, dia akan tertutup. Itu yang disebut dengan mekanisme pentile atau pentil atau mekanisme katup, yang menyebabkan udara akan cenderung masuk dan tidak mau keluar, sehingga terperangkap terus-menerus. Yang dikhawatirkan adalah sisi paru-paru yang normal di sebelahnya ikut tertekan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan tension pneumotorak. Ya, yang
harus Anda atasi segera karena akan menimbulkan kematian lebih cepat. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada dua kondisi yang berbeda. Ini adalah simple pneumotoraks di mana udara yang sehat itu leluasa, tidak terganggu. Ya, hanya satu sebelah yang kecil dan ini peluang hidupnya lebih besar karena satu paru-paru masih normal. Namun pada kasus tension pneumotoraks, lihatlah bagian mediastinum akan terdorong ke sisi yang sehat. Ya, menyebabkan paru-paru yang sehat ikut terdesak sehingga kedua lapangan paru akan menyempit sehingga pasiennya akan lebih cepat mengalami hipoksia dibandingkan simple pneumotoraks. Nah, satu lagi kasus yang bisa menimbulkan gangguan breathing adalah hemotoraks, di mana terjadi perdarahan akibat trauma tajam. Biasanya terjadi perdarahan yang dilihat dengan foto ronsen dengan gambaran air fluid level. Ya, ada gambaran cairan di sini. Ingat, pada kasus trauma, begitu ada gambaran cairan, maka konotasi kita adalah darah atau hemotoraks. Bisa saja itu adalah pleura, cairan pleura atau chylothorax. Tapi kita harus ingat bahwa semua pasien trauma rata-rata bisa trauma. Kenapa? Karena dia sehat, dia bekerja. Ya, jadi semua kasus trauma kita harus asumsikan bahwa sebelum dia trauma dia adalah pasien sehat. Tidak akan mungkin orang yang sudah chylothorax, sudah TBC kronis itu mampu membawa kendaraan bermotor dengan kecepatan 100 km per jam. Mampu manjat tiang listrik, tidak mungkin. Artinya apa? Semua itu tadi pasien sehat. Berarti kalau ada kasus ini trauma, jangan berpikir ini chylothorax dulu sebelum terbukti dia chylothorax. Ini berpikirlah bahwa dia adalah hemotoraks. Nah, ini adalah hemotoraks yang masif, di mana semua lapangan parunya sudah terisi darah. Kalau ini, itu bisa menimbulkan tension hemotoraks juga. Artinya, paru-paru yang sehat akan terjepit ke sebelahnya. Dan itu menimbulkan kematian lebih cepat juga. Nah, bagaimana kita mengenalinya dulu? Ya, apakah ada masalah breathing? Jelas, ya. Pemeriksaan klinis menjadi sangat penting. Anda jangan berpatokan pada foto ronsen. Klinis jadi lebih penting. Ya, Anda harus lihat pasien sesak atau tidak. Kalau pasien sesak, berpikirlah kalau tidak airway, ini breathing. Ya, dari jauh sudah harus tahu. Ini sesak. Ditambah lagi kalau dia biru, cyanosis, ini pasti cyanosis sentral. Kalau dia biru, berarti masalahnya adalah masalah yang berat, ya. Terus kita perhatikan juga apakah satu lapangan paru atau dua lapangan paru yang terganggu. Kita lihat gerak napasnya simetris atau tidak. Kemudian kita dengarkan, look, listen and feel. Kita dengar, ya, apakah ada yang menghalangi antara stetoskop dengan paru-paru. Kalau ada yang menghalangi, bisa dua, yaitu bisa udara, bisa darah atau cairan. Kalau dia terhalangi, kita ketok. Ya, kita ketok, perkusi jadi penting. Kalau dia redup, maka tegaklah dia cairan atau hemotoraks. Kalau dia hipersonor, maka tegaklah dia udara bebas atau pneumotoraks. Jadi kerjakan 3 hal ini dulu untuk breathing karena emergensi waktu musuh kita. Lihat sesak atau tidak, kemudian perhatikan cyanosis atau tidak. Kalau 2 ini ada, pasti masalah hipoksia. Kemudian perhatikan 1 paru atau 2 lapangan paru. Kemudian dengarkan ada yang menghalangi atau tidak. Kemudian ketok dulu. Begitu redup hemotoraks atau hipersonor pneumotoraks. Baru cek yang lain, ya, apakah ada fraktur ataukah ada krepitasi dan sebagainya. Oke. Kalau tension pneumotoraks, kita lihat lagi apakah trakeanya sampai bergeser dan JPP-nya meningkat, ya, untuk menandakan apakah terjadi peningkatan tekanan intratoraks. Nah, kalau tegak, bagaimana mengatasinya? Jelas, setiap pasien hipoksia paling nomor 1 adalah oksigenasi. Artinya harus ada di dalam refleks Anda, di benak Anda, supaya refleks di UGD bahwa, dok, ada pasien sesak, oksigen nomor 1, bawa dulu oksigen, ya, langsung refleks, dok sesak, oksigen, gitu.
ya, dengan volume atau dengan dosis 10 sampai 12 liter per menit. Kemudian kalau dia periksa apakah ada tanda-tanda tension atau hemotorak, ya, khusus untuk tension pneumotorak, maka lakukan needle dikompresi dulu, baru chest tube. Kemudian pneumotorak dan hemotorak itu chest tube dan WSD. Atau kalau pasien-pasien yang lebih ringan, ya, gejalanya, misalnya hanya kontusio paru, maka kita berikan analgesik kalau dia sadar, pasti oksigenasi. Apakah fraktur kosti boleh dibidai? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dinding pneumotorak itu harus tetap fleksibel, harus tetap dinamis untuk menjaga. Nah, ini contoh tindakan needle dikompresi yang dilakukan oleh bintang film George Clooney pada film Afghanistan. Nah, ini contoh chest tube. Tentu Anda hafalkan di mana lokasinya, ya. Chest tube wajib untuk setiap pasien hemotorak dan pneumotorak. Artinya setelah pasien tension pneumotorak kamu needle, dia akan berubah dari tension pneumotorak menjadi simple pneumotorak dan dilanjutkan dengan chest tube. Itulah aspek airway and breathing. Selanjutnya kita ke circulation. Sirkulasi artinya peranan dari sistem kardiovaskuler dan darah kita dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Pasien yang sirkulasinya terganggu pasti mengalami shock. Ya, berarti shock itu sama saja dengan hipoksia karena gangguan kardiovaskuler dan darah. Ingat konsep kardiovaskuler: pipa, pompa, listrik, dan air atau darah. Ya, setiap pasien shock pikirkan bahwa itu pipanya atau pompanya atau listriknya atau airnya. Ya, untuk kasus trauma, maka penyebab paling banyak shocknya adalah pipa yang bocor atau pendarahan. Ya, oleh karena itu paling banyak kasus pada kasus trauma shocknya adalah shock hipovolemik atau hemoragik. Kalau tidak ada tanda-tanda perdarahan di luar, cari mungkin di dalam. Kalau memang yakin tidak ada, betul, baru kita berpikir jangan-jangan dia cardiogenic shock atau neurogenic shock. Ya. Oke. Nah, apa yang terjadi pada shock? Tentu oksigenasi ke jaringan akan berkurang, maka sel kita akan mengubah metabolismenya dari aerob menjadi anaerob. Tentu akan terjadi akumulasi pada sistem laktatnya sehingga asam laktat menjadi tinggi. Ya, akan terjadi apa yang disebut dengan asidosis. Nah, penyebab shock hipovolemik pada trauma bisa luka robek, ruptur arteri, fraktur tulang besar, hemotorak masif, dan perdarahan intra abdomen. Yang perlu kamu wanti-wanti, yang sering tersembunyi adalah kasus-kasus perdarahan intra abdomen. Ya, kenapa? Anda lihat, abdomen kita banyak sekali pembuluh darah yang besar dan tidak ada dinding yang keras di sana sehingga dia tidak bisa membentuk tampon. Apa artinya? Kalau terjadi perdarahan intraabdomen, maka darahnya akan mengalir terus-menerus tanpa bisa dihentikan. Kalau perdarahan di pelvis masih bisa terblok dia kalau sudah mencapai 2 liter. Perdarahan di otak masih bisa, perdarahannya akan berkurang kalau tekanan intrakranial meningkat. Tapi kalau perdarahan intraabdomen, dia akan terus-menerus berdarah, ya. Karena itu harus antisipasi. Kenapa? Karena pada tahap awal perdarahan intraabdomen itu sering silent symptom. Ya, jadi gejalanya sering tidak kelihatan sampai akhirnya pasien shock berat dan tidak bisa diselamatkan. Itu harus hati-hati. Nah, lantas bagaimana kita mengenali? Iya, cari tanda-tanda shock. Ya, yang jelas kalian tahu dulu bahwa orang yang shock biasa ada kompensasi simpatis atau katekolamin. Maka cek apakah nadinya meningkat. Kalau ada pasien trauma dengan heart rate 100, pikirkan bahwa itu shock dulu sampai terbukti bukan. Kemudian akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, ya, kulitnya akan pucat dan dingin karena efek katekolamin tadi. Efek katekolamin juga akan menimbulkan cemas, gelisah, dan keringat dingin atau hiperhidrosis. 3 tanda ini akan muncul pada pasien shock meskipun itu shock ringan. Ya, perdarahannya minimal. Kalau dia shock, 3 muncul ini. Jangan pikirkan tekanan darah. Tekanan darah mungkin saja masih stabil. Kenapa? Karena masih terjadi vasokonstriksi.
Ya, bisa saja pasien shocknya tekanan darah belum turun. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya pasien shock tekanan darah sudah turun? Berarti sebentar lagi mau mati dia. Kenapa? Karena sudah terjadi dekompensasi. Jadi bahaya ya. Jadi jangan Anda berpatokan bahwa oh tekanan tensinya masih bagus, padahal hatinya naik. Itu sudah anggap itu shock ya. Jangan lalai. Nah, kalau perdarahannya sudah berlanjut, maka tekanan darahnya baru turun. Ya, ke otak akan terjadi penurunan kesadaran, lemas, dan kalau terjadi hipoksia yang berlanjut, maka akan terjadi asidosis metabolisme yang menimbulkan gejala sesak yang dalam. Ya. Nah, cara yang paling baik kalau sudah pasien stabil untuk mengecek apakah cairannya cukup atau tidak, maka kita cek yang paling objektif yaitu urin outputnya. Nah, terus bagaimana mengatasi shock? Jelas ya, karena tadi kasus paling banyak adalah pipa yang bocor, perdarahan, maka stoplah perdarahan tersebut. Dari luar kita kasih kasa dengan balut tekan. Kalau dia patah tulangnya kita imobilisasi, kita pasang bidai ya, dan kalau terjadi perdarahan yang harus dihentikan dengan tindakan operasi, segera dirujuk ya. Jangan lupa stabilkan dulu pasien dengan mengganti cairan yang hilang dengan IV-IPD 2 jalur ya, cairan yang RL hangat. Kenapa RL? Karena RL itu secara komposisi, secara osmolaritas mirip dengan cairan plasma. Ditetes yang lebar-lebar, diguyur ya, ditetes selebar mungkin, masukin cairannya sebanyak mungkin, dan segera kalau terjadi perdarahan yang masif, maka paling efektif ganti darah yang hilang dengan darah. Oleh karena itu berikan transfusinya ya. Apakah boleh dikasih dopamin atau adrenalin? Untuk kasus hipovolemic shock hemoragik jangan. Kenapa? Karena sudah terjadi vasokonstriksi. Anda lakukan vasokonstriktor lagi, tentu pasiennya mungkin tensinya naik tapi cepat mati ya. Jadi jangan. Jadi pasien hipovolemic shock akan dikasih darah atau cairan dan hentikan perdarahan. Itu yang paling efektif. Nah, ini adalah shock yang lain, yaitu masalah di jantung. Itu yang disebut dengan kardiak tamponade ya, menimbulkan shock kardiogenik. Kenapa? Karena kadar perdarahan di intraperikardium, maka tekanan intraperikardium akan tinggi, yang menyebabkan jantung kita sulit bergerak dengan gejala trias back. Suara jantung menjauh, tekanan darah turun, dengan selisih sistolik diastolik merapat, dan JPP meningkat. Kalau seperti ini kita atasi dengan memberikan dekompresi pada perikardium ya, tapi ini saya pikir bukan kompetensi Anda. Nanti kita lanjutkan ke disability ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.